Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dengan stambuk B3012230. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan sosial. Jadi apa sih sebenarnya perubahan sosial itu? Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala yang berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan itu sendiri. Perubahan sosial budaya tidak terjadi begitu saja, melainkan ada faktor eksternal dan faktor internalnya. Dan ternyata cara komunikasi dan pola pikir masyarakat bisa menjadi faktor internal. Faktor internal yang lainnya seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik, atau revolusi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah seperti bencana alam, perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perubahan kebudayaan dapat mencakup semua aspek bagian, yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan sebagainya. Perubahan sosial dan budaya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat dan manusia, karena selama hidupnya manusia pasti akan mengalami suatu perubahan-perubahan, karena sebagai makhluk yang terus mencari dan menyempurnakan dirinya, manusia senantiasa berusaha dan berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk tetap eksis dan survive di tengah kebersamaannya dengan masyarakat lainnya. Menurut Gillian John dan John Philip, perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima oleh masyarakat, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya, perubahan sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perubahan secara lambat atau evolusi dan perubahan secara cepat atau revolusi. Perubahan-perubahan yang membutuhkan waktu lama dan rentan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan evolusi. Contoh evolusi seperti perkembangan cara berburu manusia yang semakin canggih, tapi perubahannya terjadi dengan lambat. Revolusi adalah adanya suatu perubahan dengan cepat. Contohnya itu seperti revolusi industri. Dalam revolusi industri, perubahan terjadi dari satu tahap reproduksi tanpa mesin menuju tahap reproduksi menggunakan mesin. Meskipun revolusi industri memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi memiliki dampak yang cukup besar dan sangat cepat. Revolusi industri mengubah sendi-sendi pokok kehidupan suatu masyarakat, misalnya sendi-sendi kekeluargaan serta hubungan antar buruh dengan majikan. Perubahan kecil ada juga yaitu perubahan kecil. Perubahan kecil diartikan dalam perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya itu seperti perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Ada juga perubahan besar. Nah, perubahan besar ini menurut Eli M. Setian dan Usman Kolib, perubahan besar merupakan suatu perubahan yang dapat memberikan pengaruh luas di dalam suatu kehidupan. Perubahan disebut dengan perubahan besar apabila perubahan tersebut mampu berdampak dan membawa perubahan dalam lembaga kemasyarakatan yang sangat luas, misalnya di dalam hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi sosial masyarakat. Contohnya seperti pada pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian mesin traktor pada masyarakat agraris merupakan perubahan yang membawa pengaruh besar. Perubahan sosial budaya tidak mungkin tidak terjadi dengan sendirinya. Perubahan direncanakan dan perubahan contohnya itu seperti penggunaan mesin pada pengolahan pertanian pada masyarakat agraris yang membawa pengaruh besar. Nah, perubahan sosial budaya juga ada yang terjadi secara direncanakan, ada juga yang tidak direncanakan. Menurut Surjono Sukanto, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki merupakan perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu melalui suatu program-program tertentu dan perubahan tersebut telah direncanakan yang dapat dilakukan oleh agent of change. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa perencanaan serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat.
Perubahan ini dapat menyebabkan dampak dan juga menyebabkan timbulnya suatu dampak sosial yang tidak direncanakan oleh masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan berbeda dengan perubahan yang direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan tidak selalu berdampak negatif bagi masyarakat, tapi juga berdampak positif bagi masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.